bahas lebih dalam adalah berkaitan dengan performance rupiah kita atau kekuatan dari mata uang Garuda kita. Maka dari itu berikutnya kita akan membahasnya secara lebih mendalam mengenai pergerakan rupiah dan juga nanti akan kita bahas berkaitan dengan dinamika IHSG sepanjang tahun 2025 dalam segmen Markets Now. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Mas Elvan Chandra Widyatama selaku Forex Analis CNBC Indonesia Research. Pagi Elvan. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Elvan. Sebelum kita bahas berkaitan dengan IHSG yang juga cukup menarik pergerakannya, tapi di awal ini kita bahas berkaitan dengan rupiah terlebih dahulu. Kalau dari perspektif Mas Elvan sendiri sebenarnya kalau kita bahas berkaitan dengan performance mata uang Garuda sepanjang tahun 2025, apakah termasuk impresif atau sebenarnya ini adalah pergerakan lemah dari mata uang kita? Silakan dengan analisis Anda. Ya, mungkin saya akan mulai dengan bercerita terlebih dahulu gitu ya bagaimana lika-liku pergerakan rupiah kita ini di sepanjang tahun 2025 ini. Memang sejak awal tahun itu kita dibuka rupiah kita itu pembukaan di sekitar 16.090 gitu ya, di range itu kita dibuka di awal tahun, kemudian seiring berjalannya waktu di bulan Januari hingga Februari sampai Maret itu rupiah bergerak tuh cukup volatile, walaupun belum sevolatile di bulan April selanjutnya memang, tapi di kuartal pertama itu sudah cukup memperlihatkan adanya tren pelemahan. Dan kalau kita lihat salah satu penyebabnya kan ada di keluarnya investor asing khususnya dari pasar modal kita ya, dari pasar saham dan juga dari pasar SRBI. Jadi memang sudah terlihat dari di kuartal 1 2025 yang terjadi aksi jual asing khususnya di pasar saham yang cukup masif, terutama emiten-emiten perbankan yang salah satunya menyebabkan juga terhadap pelemahan rupiah di awal tahun tersebut, sehingga rupiah bergerak melemah. Namun puncaknya adalah ketika di bulan April ya, kita semua tahu ketika Presiden Trump mengumumkan tarif resiprokal terhadap Indonesia dan juga beberapa negara lainnya, yang dimana kita kan kena 32% dan di awal tentu itu membuat kekhawatiran pelaku pasar dan juga investor global terhadap bagaimana kekuatan ekonomi Indonesia nih setelah diterapkan tarif yang cukup besar. Sehingga dengan kondisi tersebut semakin besar aksi jual, dan ketika itu kan tanggal 2 April ketika diumumkan Indonesia lagi libur. Jadi memang sedikit lagging, jadi baru dibuka itu di tanggal 8 April ya. Itu rupiah langsung melemah sekitar 1,78%, langsung naik ke level 16.800-an, dan bahkan di periode ketika kita libur lebaran di pasar NDF itu atau non delivered forward, rupiah kita sempat sudah diperdagangkan di 17.000. Jadi memang sedikit mengkhawatirkan, sehingga karena NDF market itu biasanya menjadi acuan untuk pasar spot. Jadi memang ketika rupiah sempat menyentuh 17.000, dikhawatirkan di spot di tanggal 8 bisa sampai 17.000 juga. Namun kita tahu di saat pembukaan di tanggal 8 cukup terkoreksi cukup dalam rupiah kita, namun sepertinya intervensi dari Bank Indonesia itu langsung turun gitu ya. Dan kita tahu juga di saat itu cadangan devisa kita juga turun cukup dalam tuh di bulan April gitu ya. Sepanjang bulan April sekitar di atas 7 miliar dolar, ya salah satunya kan untuk melakukan intervensi stabilitas nilai tukar rupiah kita. Jadi sejak itu rupiah kita setelah itu sedikit membaik ya, sampai di bulan Agustus itu sempat menyentuh level 16.100 ya, artinya sudah cukup membalikan pelemahan di bulan April dan kembali ke level 16.100. Namun pelemahan kembali terjadi sampai di hari ini, di terakhir kemarin di 16.780. Artinya secara year to date rupiah kita itu melemah sekitar 4%, dan performance ini termasuk bisa dibilang tidak baik gitu ya di compare dengan negara-negara mata uang negara-negara tetangga kita seperti ringgit dan juga baht Thailand gitu, dan juga Singapura dolar yang justru mereka membukukan penguatan di atas 5% terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 ini. Jadi memang performa rupiah di tahun ini bisa dikatakan tidak cukup impresif seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan tadi kan Anda sebutkan beberapa faktor ya dari pergerakannya rupiah begitu. Jika dirangkum momen apa yang menjadi turning point rupiah tahun ini, Elvan? Ya sebetulnya selain daripada ketika Trump ya di bulan April, setelah itu kan kita menguat seiring dengan stabilitas perjanjian atau pengumuman soal tarif dagang kepada Indonesia yang akhirnya di hold, kemudian berangsur-angsur mulai pasar ini mulai kembali tenang seiring dengan itu tadi di holdnya tarif jadi 10%, dan kemudian adanya negosiasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, sehingga itu juga menstabilkan kita punya nilai tukar rupiah dan juga menstop
outflow asing yang semakin besar. Kemudian kita masuk di bulan Agustus sebetulnya ada suatu peristiwa yang cukup besar ya, yaitu ada demonstrasi dalam negeri ya, yang mana itu cukup membuat nilai tukar rupiah kita juga berbalik tuh dari 16.100 kembali menuju ke 16.400, kemudian berangsur-angsur sampai kemarin di 16.700. Memang kondisi cukup banyak ya turning point yang terjadi di pergerakan rupiah di sepanjang tahun ini ya. Tapi yang paling masif, paling besar adalah Trump itu tadi, dan juga kalau dari sisi domestik kita ya saat terjadinya demonstrasi di bulan Agustus, akhir Agustus itu yang salah satu menjadi puncak daripada pergerakan rupiah kita di sepanjang tahun ini. Oke, itu tadi penjelasan Anda, mungkin yang menarik adalah salah satunya adalah berkaitan dengan demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus yang juga ternyata mempengaruhi rupiah kita pada saat itu. Tapi kan kita tahu sebenarnya bahwa dominasi pelemahan atau penguatan rupiah ini masih kuat dari global. Betul. Kita tahu sebenarnya kan tekanan yang datang dari global ini kan pasti tidak jauh-jauh dari Trump lagi begitu. Semua negara akhirnya dari bank sentralnya juga melakukan upaya-upaya untuk menstabilkan nilai tukarnya masing-masing. Nah, pertanyaan saya adalah apakah yang selama sepanjang tahun 2025 dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah bisa dikatakan belum cukup kuat untuk menjaga stabilitas rupiah kita? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara bank sentral, mereka sudah cukup masif ya dalam melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita. Namun memang ada hal-hal kan yang tidak bisa dikendalikan gitu ya, dan terutama adalah soal persepsi investor terhadap bagaimana nilai tukar rupiah kita secara fundamental, yang mana fundamental rupiah tentunya akan berhadapan langsung dengan bagaimana fundamental ekonomi kita. Jadi memang dari awal tahun pertengahan hingga saat ini bisa dibilang beberapa kali kita masih banyak ketidakpastian dari sisi pertama dari sisi global, namun juga dari sisi dalam negeri ya, dari sisi kekhawatiran pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian kita, dari sisi defisit pembayaran itu juga menjadi faktor yang membuat investor asing ini sedikit bisa dikatakan tarik ulur gitu untuk masuk ke dalam pasar Indonesia, sehingga investasi juga sedikit melambat dalam negeri. Dan juga kita tahu bagaimana perekonomian kita khususnya dari daya beli masyarakat itu sempat mengalami perlambatan yang cukup mengkhawatirkan. Jadi memang secara point of view dari investor global tentu melihat kondisi-kondisi yang ada pada saat Indonesia saat ini itu sedikit bisa dikatakan agak kurang baik seperti itu, sehingga menciptakan kondisi yang kurang baik untuk mereka melakukan investasi di Indonesia, sehingga banyak investasi yang keluar dari Indonesia dan salah satunya menekan nilai tukar rupiah kita. Jadi memang point of view terhadap fundamental Indonesia itu yang membuat rupiah kita itu, faktor rupiah kita menjadi lemah di tahun ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu ya, khususnya seperti ringgit Malaysia, kemudian juga Singapura dolar yang secara kita tahu secara fundamental mereka ya bisa kita jujur-jujuran aja bisa jauh lebih kuat dibandingkan Indonesia gitu ya, dari sisi point of view asing melihat Malaysia gitu, melihat Thailand. Makanya ini bisa menjadi PR kita bersama gitu ya, bagi pemerintah dan juga masyarakat, bagaimana dan juga pelaku usaha untuk kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik lagi khususnya bagi investor asing untuk mau datang ke Indonesia untuk berinvestasi dan